Ya Allah, Ibu, kenapa jadi seperti ini? Siapa yang melakukan ini semua? Apa yang kau lakukan dengan ibuku? Dasar istri durhaka. Seorang pria baru saja pulang dari Arab setelah 3 tahun bekerja keras. Selama itu ia mengirim uang ratusan juta setiap bulan untuk keluarganya di kampung. Ia membayangkan ibunya hidup tenang di rumah yang nyaman. Namun saat ia berjalan ke belakang rumah, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di tengah kandang bebek yang berlumpur, seorang wanita tua terlihat kurus dan kotor. Tangan dan kakinya dirantai. Di depannya terdapat nasi yang berserakan di tanah. Dengan tangan gemetar, ia memungut nasi itu dari lumpur. Sementara seorang wanita berdiri di dekatnya dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilau. Pria itu tidak menyangka wanita tua itu adalah ibunya sendiri. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hidup seorang pria bernama Arman yang sejak kecil sudah mengenal kerasnya kehidupan karena ayahnya meninggal ketika ia masih sangat muda sehingga hanya ibunya yang menjadi satu-satunya tempat bergantung dalam hidupnya. Wanita tua itu bukan orang kaya. Bukan pula orang yang memiliki pekerjaan besar. Namun sepanjang hidupnya ia melakukan apa saja yang bisa dilakukan agar anaknya tetap makan, tetap sekolah, dan tetap memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik daripada hidup yang pernah ia jalani. Sejak Arman masih kecil, ibunya sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit lalu berjalan ke kebun milik orang lain untuk bekerja sebagai buruh harian. Terkadang ia mencuci pakaian tetangga, terkadang membantu membersihkan halaman rumah orang. Bahkan tak jarang ia pulang dengan tubuh yang sangat lelah dan tangan yang penuh luka karena pekerjaan kasar yang harus dilakukan sepanjang hari. Semua itu ia jalani tanpa pernah mengeluh karena setiap kali ia melihat Arman yang masih kecil tertidur dengan wajah polos, ia selalu merasa semua lelahnya menjadi ringan. Arman tumbuh menjadi anak yang sangat menghormati ibunya karena ia tahu betul setiap butir nasi yang ia makan berasal dari keringat seorang wanita yang rela mengorbankan seluruh hidupnya demi dirinya. Saat remaja ia mulai membantu ibunya dengan bekerja serabutan di desa, mengangkat barang di pasar, membantu orang memperbaiki pagar, atau apa saja yang bisa menghasilkan sedikit uang agar ibunya tidak terlalu kelelahan. Tahun demi tahun berlalu dan Arman akhirnya menjadi pria dewasa yang dikenal pekerja keras oleh orang-orang di desa. Ia kemudian menikah dengan seorang wanita yang dikenalnya dari desa sebelah. Dan setelah menikah mereka tetap tinggal bersama ibunya karena Arman tidak pernah ingin meninggalkan wanita tua itu sendirian. Hidup mereka memang tidak mewah namun selalu terasa cukup karena ada rasa saling menjaga di dalam rumah kecil itu. Arman bekerja apa saja yang bisa ia lakukan di desa sementara istrinya membantu mengurus rumah dan sesekali membantu ibunya memasak atau membersihkan halaman. Dalam pandangan Arman semuanya terlihat baik-baik saja dan ia selalu merasa bahwa kehidupannya perlahan akan menjadi lebih baik selama ia terus bekerja keras. Namun suatu hari sebuah kabar datang yang perlahan mengubah arah kehidupan Arman. Seorang kenalan lama yang pernah merantau ke luar negeri kembali ke desa dan menceritakan tentang kesempatan bekerja di Arab dengan penghasilan yang sangat besar. Pekerjaan itu tidak mudah dan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan rumah selama beberapa tahun. Tetapi penghasilannya jauh lebih besar daripada pekerjaan apapun yang bisa ditemukan di desa kecil itu. Awalnya Arman hanya mendengarkan cerita itu tanpa terlalu memikirkannya, karena satu hal yang selalu membuatnya ragu adalah ibunya yang sudah semakin tua. Tubuh wanita itu tidak lagi sekuat dulu dan Arman sering merasa tidak tega membayangkan ibunya harus hidup tanpa dirinya di rumah. Namun pikiran tentang masa depan terus menghantui dirinya. Ia mulai memikirkan bagaimana ibunya bisa hidup lebih layak jika ia memiliki uang yang cukup. Ia membayangkan rumah yang lebih baik untuk ibunya, makanan yang lebih layak, dan kehidupan yang tidak lagi dipenuhi rasa khawatir tentang hari esok. Hari-hari berikutnya Arman terus memikirkan kesempatan itu, hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk mendaftarkan diri sebagai pekerja di luar negeri. Prosesnya tidak cepat dan penuh dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Namun Arman menjalani semuanya dengan tekad kuat,
karena dalam hatinya ia percaya bahwa semua pengorbanan ini suatu hari akan membuat hidup ibunya jauh lebih baik. Ketika hari keberangkatan itu akhirnya semakin dekat, perasaan berat mulai memenuhi hatinya. Rumah kecil yang selama ini terasa hangat tiba-tiba terasa berbeda, karena ia tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia akan pergi sangat jauh dari ibunya. Pagi itu udara desa masih terasa dingin ketika Arman bersiap meninggalkan rumah dengan sebuah tas sederhana yang berisi beberapa pakaian dan barang-barang penting. Ibunya berdiri di depan rumah sambil memandang anaknya dengan mata yang penuh perasaan yang sulit dijelaskan. Wanita tua itu tidak menangis dengan keras. Namun wajahnya menyimpan kesedihan yang dalam karena ia tahu anak satu-satunya akan pergi jauh selama bertahun-tahun. Meski begitu ia tetap mencoba terlihat kuat, karena ia tidak ingin Arman pergi dengan hati yang penuh beban. Arman memeluk ibunya dengan erat seolah ingin menyimpan kehangatan itu selama mungkin dalam ingatannya. Dalam pelukan itu ia merasakan tubuh ibunya yang semakin rapuh dan perasaan itu membuat hatinya semakin berat. Namun keputusan sudah dibuat dan masa depan yang lebih baik terasa begitu dekat jika ia berani mengambil langkah ini. Dengan langkah perlahan Arman akhirnya meninggalkan rumah kecil itu, meninggalkan ibunya yang berdiri di depan pintu sambil memandang kepergian anaknya dengan tatapan yang panjang. Saat kendaraan yang membawanya pergi mulai menjauh dari desa, Arman masih sempat menoleh ke belakang dan melihat sosok ibunya yang semakin kecil di kejauhan. Dalam hatinya ia berjanji bahwa semua pengorbanan ini tidak akan sia-sia dan suatu hari ia akan kembali dengan kehidupan yang jauh lebih baik untuk wanita yang telah memberikan seluruh hidupnya demi dirinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa keputusan besar yang diambil dengan niat baik itu justru akan membuka jalan bagi penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan menuju masa depan telah dimulai, tetapi tak seorang pun di rumah kecil itu yang benar-benar mengetahui bahwa di balik harapan yang besar, sebuah tragedi perlahan sedang menunggu untuk terjadi. Perjalanan panjang yang membawa Arman keluar dari desanya menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Setelah meninggalkan rumah kecil tempat ia dibesarkan, ia harus melalui berbagai kota dan bandara sebelum akhirnya sampai di negeri Arab yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Ketika pesawat yang ia tumpangi akhirnya mendarat, udara panas langsung menyambutnya dengan keras. Langit terlihat sangat luas dan tanah yang terbentang di sekelilingnya tampak asing, seolah dunia yang ia pijak sekarang tidak memiliki kesamaan sedikitpun dengan desa hijau yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Arman datang bersama banyak pekerja lain yang juga meninggalkan keluarga mereka demi mencari penghasilan yang lebih baik. Wajah-wajah di sekitarnya dipenuhi campuran harapan dan kegelisahan, karena tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan mereka akan berjalan di tempat yang jauh dari rumah itu. Bagi Arman sendiri, pikiran tentang ibunya selalu muncul dalam setiap langkah yang ia ambil sejak pertama kali menginjakan kaki di negeri tersebut. Hari-hari pertama dipenuhi dengan berbagai proses yang harus dijalani sebelum ia benar-benar mulai bekerja. Ia ditempatkan di sebuah mes sederhana bersama beberapa pekerja lain dari berbagai daerah. Tempat itu tidak luas, hanya sebuah ruangan panjang dengan tempat tidur bertingkat yang disusun rapat dan sebuah kipas besar yang terus berputar melawan panas udara gurun. Meskipun jauh dari kata nyaman, Arman tidak pernah mengeluh karena di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, yaitu bekerja sekeras mungkin agar bisa mengirim uang ke rumah. Tidak lama kemudian pekerjaan yang sebenarnya pun dimulai. Arman ditempatkan di sebuah proyek besar yang mengharuskannya bekerja hampir sepanjang hari di bawah matahari yang terasa seperti membakar kulit. Setiap pagi ia sudah bangun sebelum matahari muncul lalu berangkat bersama para pekerja lain menuju lokasi kerja yang luas dan penuh debu. Mesin-mesin besar bergerak tanpa henti sementara para pekerja seperti Arman harus mengangkat, memindahkan, dan mengerjakan berbagai hal berat yang menguras tenaga. Tubuhnya sering terasa sangat lelah ketika malam tiba, namun setiap kali ia merebahkan diri di tempat tidur sederhana di mes pekerja, bayangan tentang ibunya selalu muncul di pikirannya dan hal itu membuatnya kembali merasa kuat. Ia membayangkan wanita tua itu duduk di depan rumah kecil mereka dengan wajah yang tenang, karena anaknya kini bekerja di tempat yang jauh demi memberikan kehidupan yang lebih baik. Setiap kali menerima gaji pertama dan seterusnya, Arman tidak pernah menunda untuk mengirim sebagian besar uangnya ke rumah. Jumlah yang ia kirim bahkan jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia hasilkan selama bekerja di desa. Ia selalu merasa lega setiap kali selesai mengirim uang,
karena dalam hatinya ia percaya bahwa ibunya kini tidak perlu lagi hidup susah. Dalam bayangannya, ibunya pasti sudah bisa makan dengan lebih layak setiap hari, tidak perlu lagi bekerja terlalu keras di kebun orang, dan mungkin rumah kecil mereka juga perlahan mulai diperbaiki agar lebih nyaman. Ia juga percaya istrinya akan menjaga ibunya dengan baik selama ia tidak ada di rumah. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Pagi bekerja di bawah panas gurun, siang beristirahat sebentar lalu kembali bekerja sampai menjelang malam. Kehidupan di negeri Arab memang keras namun Arman menjalaninya dengan kesabaran yang luar biasa, karena setiap keringat yang jatuh terasa seperti langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Kadang pada malam hari ketika para pekerja lain sudah tertidur, Arman masih terjaga sambil memandang langit gurun yang dipenuhi bintang. Dalam kesunyian itu pikirannya kembali melayang ke desa kecil tempat ibunya tinggal. Ia membayangkan suara bebek di halaman belakang rumah, aroma tanah basah setelah hujan, dan wajah ibunya yang selalu terlihat tenang meskipun hidup tidak pernah mudah. Kerinduan sering datang begitu kuat, namun Arman selalu menenangkan dirinya dengan satu keyakinan bahwa semua ini hanya sementara. Ia hanya perlu bertahan beberapa tahun dan setelah itu ia akan pulang dengan membawa hasil kerja keras yang cukup untuk mengubah kehidupan mereka. Setiap beberapa waktu Arman menerima kabar dari rumah melalui pesan singkat yang dikirim oleh istrinya. Dalam pesan itu selalu diceritakan bahwa keadaan di rumah baik-baik saja. Rumah perlahan diperbaiki, kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan ibunya disebutkan sering beristirahat karena tidak perlu lagi bekerja terlalu keras. Kabar-kabar seperti itu selalu membuat hati Arman terasa ringan. Ia merasa semua kelelahan yang ia rasakan di tempat kerja tidak lagi terasa berat, karena ia percaya ibunya kini hidup lebih nyaman. Ia bahkan mulai memimpikan rencana yang lebih besar untuk masa depan. Ia ingin suatu hari membangun rumah yang jauh lebih layak untuk ibunya. Bukan lagi rumah kecil sederhana seperti yang selama ini mereka tinggali, melainkan rumah yang cukup luas dan kuat agar ibunya bisa menikmati masa tua dengan tenang. Ia juga ingin membuka usaha kecil di desa agar setelah kembali nanti ia tidak perlu lagi pergi jauh meninggalkan rumah. Semakin lama Arman bekerja, semakin besar pula jumlah uang yang bisa ia kirimkan ke rumah. Kadang ia sendiri merasa terkejut melihat angka yang ia transfer, karena jumlah itu benar-benar jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal sebelumnya. Namun di balik semua kerja keras dan harapan yang ia bangun, ada satu hal yang tidak pernah ia sadari. Jarak yang sangat jauh antara dirinya dan rumah telah menciptakan ruang yang tidak bisa ia lihat dengan mata sendiri. Ia hanya mengetahui keadaan melalui cerita yang dikirim dari rumah, sementara kehidupan yang sebenarnya terjadi di sana perlahan berjalan tanpa pernah ia saksikan. Setiap kali menerima pesan yang mengatakan bahwa ibunya baik-baik saja, Arman selalu tersenyum lega tanpa pernah membayangkan kemungkinan lain. Dalam pikirannya tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa di rumah yang ia tinggalkan, sesuatu yang sangat berbeda sedang mulai terjadi. Kesibukan bekerja membuat waktu terasa berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bulan berganti bulan dan tahun pertama merantau akhirnya hampir berlalu. Arman mulai terbiasa dengan kehidupan di negeri Arab meskipun kerinduan terhadap rumah tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus bekerja dengan keyakinan yang sama seperti ketika pertama kali datang, percaya bahwa semua pengorbanan ini akan membawa kebahagiaan bagi ibunya. Di tempat yang sangat jauh dari desa kecil itu, Arman tidak pernah mengetahui bahwa di balik rumah yang ia bayangkan penuh ketenangan, perlahan sedang tumbuh sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia harapkan. Sesuatu yang berawal dari keserakahan kecil yang hampir tidak terlihat, namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan kejam daripada apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Tahun pertama Arman bekerja di negeri Arab berlalu lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya, karena setiap hari dipenuhi pekerjaan yang menguras tenaga dan waktu istirahat yang sangat terbatas. Kehidupan di tempat yang jauh dari rumah membuat dirinya perlahan terbiasa dengan rutinitas yang keras. Bangun sebelum matahari muncul lalu bekerja hingga tubuh hampir tidak sanggup lagi berdiri. Namun semua kelelahan itu tidak pernah benar-benar terasa berat baginya karena setiap kali ia menerima gaji bulanan dan mengirim uang ke rumah, hatinya selalu dipenuhi rasa puas yang sulit dijelaskan. Jumlah uang yang ia kirim setiap bulan jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia hasilkan ketika masih bekerja di desa. Bahkan pada beberapa bulan tertentu, uang yang ia kirim bisa mencapai ratusan juta rupiah,
karena lembur yang hampir tidak pernah ia tolak. Bagi Arman, setiap tambahan pekerjaan berarti tambahan harapan untuk masa depan keluarganya. Ia selalu membayangkan bagaimana kehidupan di rumah perlahan berubah menjadi lebih baik. Rumah kecil yang dulu hanya terbuat dari papan dan kayu mungkin sekarang sudah mulai diperbaiki. Atap yang pernah bocor ketika hujan mungkin sudah diganti dengan yang lebih kuat, dan halaman rumah mungkin sudah terlihat lebih rapi daripada sebelumnya. Namun yang paling sering ia bayangkan adalah ibunya yang kini tidak perlu lagi bekerja keras seperti dulu. Ia ingin wanita tua itu menikmati masa tuanya dengan tenang tanpa harus memikirkan pekerjaan berat setiap hari. Dalam pikirannya, ibunya mungkin sekarang bisa duduk santai di teras rumah pada pagi hari sambil menikmati udara desa yang sejuk. Setiap kali Arman mengirim uang, ia selalu menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadinya di negeri Arab sementara sebagian besar langsung dikirimkan ke rumah. Ia merasa tidak membutuhkan banyak hal untuk dirinya sendiri, karena tujuan utama dari semua kerja kerasnya adalah memastikan ibunya hidup dengan layak. Di sisi lain, kehidupan di rumah perlahan mulai berubah seiring dengan datangnya uang dalam jumlah besar setiap bulan. Istri Arman yang selama ini hidup sederhana tiba-tiba berada dalam posisi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Uang yang terus mengalir membuat dirinya memiliki kebebasan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pada awalnya perubahan itu terlihat sangat kecil dan hampir tidak terasa. Ia mulai membeli beberapa barang yang sebelumnya tidak pernah ia miliki seperti pakaian yang lebih mahal dan perhiasan sederhana. Ia juga mulai memperbaiki beberapa bagian rumah yang sudah lama rusak. Namun seiring waktu, perubahan itu semakin jelas terlihat. Rumah yang dulunya sederhana mulai dipenuhi berbagai barang baru yang lebih mewah. Perabotan lama perlahan diganti dengan yang lebih mahal dan dekorasi rumah mulai berubah sesuai dengan selera sang istri. Tetangga di sekitar rumah mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat bagaimana rumah Arman yang dulu terlihat sangat sederhana kini mulai tampak lebih mencolok dibandingkan rumah lain di sekitarnya. Beberapa orang merasa senang melihat keberhasilan Arman yang bekerja di luar negeri. Namun ada juga yang mulai merasa heran dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Sementara itu, ibu Arman yang sudah tua masih menjalani kehidupan yang hampir sama seperti sebelumnya. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan tentang uang yang dikirim anaknya, karena bagi dirinya yang terpenting adalah mengetahui bahwa Arman berada dalam keadaan baik di tempat yang jauh. Wanita tua itu masih sering membantu pekerjaan rumah seperti menyapu halaman atau membersihkan dapur meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Baginya bekerja sedikit di rumah bukanlah beban, karena ia sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu sepanjang hidupnya. Pada awalnya sang menantu masih memperlakukan dirinya dengan cukup baik meskipun sikapnya perlahan mulai berubah. Wanita itu mulai lebih sering keluar rumah untuk membeli berbagai barang baru atau sekadar berjalan-jalan ke kota terdekat. Penampilannya juga mulai berubah menjadi lebih mencolok dengan pakaian yang lebih mahal dan perhiasan yang semakin banyak. Perubahan kecil itu perlahan mempengaruhi cara pandangnya terhadap kehidupan di rumah. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berhak mengatur segala sesuatu karena uang yang datang setiap bulan berada di tangannya. Sementara ibu Arman yang sudah tua semakin jarang terlibat dalam keputusan apapun di rumah. Ia hanya menjalani hari-hari dengan tenang tanpa pernah mengetahui bahwa perlahan posisinya di rumah itu mulai berubah. Suatu sore ketika matahari hampir tenggelam di balik pepohonan desa, wanita tua itu duduk di depan rumah sambil memandang jalan kecil yang biasa dilalui orang-orang desa. Ia sering melakukan hal itu karena setiap kali duduk di sana, pikirannya selalu melayang kepada anaknya yang sedang bekerja sangat jauh dari rumah. Dalam hatinya ia selalu berdoa agar Arman berada dalam keadaan sehat dan selamat. Ia tidak pernah memikirkan tentang uang yang dikirim setiap bulan, karena baginya keselamatan anaknya jauh lebih berharga daripada apapun. Namun kehidupan di dalam rumah perlahan berjalan dengan arah yang tidak ia sadari. Sang menantu semakin terbiasa dengan kehidupan yang lebih mewah, dan mulai memandang banyak hal di rumah dengan cara yang berbeda. Barang-barang baru terus berdatangan ke rumah itu, pakaian mahal menggantung di lemari, perhiasan berkilau semakin sering terlihat di leher dan tangan wanita itu. Gaya hidup yang sebelumnya tidak pernah ia kenal kini menjadi bagian dari kesehariannya. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari desa tersebut, Arman masih terus bekerja dengan keyakinan bahwa semua yang ia lakukan akan membuat keluarganya hidup lebih bahagia.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa uang yang ia kirim dengan niat baik perlahan sedang mengubah sesuatu di rumahnya. Sesuatu yang pada awalnya terlihat kecil dan tidak berbahaya namun diam-diam mulai tumbuh menjadi keserakahan yang semakin besar dari hari ke hari. Keserakahan itu belum terlihat jelas pada saat itu, namun perlahan mulai mempengaruhi sikap dan cara pandang seseorang yang setiap bulan menerima uang dari hasil kerja keras Arman. Dan tanpa disadari oleh siapapun, perubahan itu menjadi awal dari sebuah penderitaan panjang yang suatu hari akan mengubah kehidupan seluruh keluarga itu selamanya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di rumah Arman semakin berubah tanpa pernah benar-benar disadari oleh wanita tua yang selama ini hanya menjalani hari-harinya dengan sederhana. Uang yang terus datang setiap bulan telah menciptakan keadaan baru di dalam rumah itu, sebuah keadaan yang perlahan mengubah sikap dan cara pandang sang menantu terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Pada awalnya perubahan itu tampak sangat halus, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Sang menantu mulai semakin sering keluar rumah menuju kota terdekat untuk membeli berbagai barang yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Pakaian yang dulu hanya sederhana kini mulai digantikan dengan gaun yang lebih mahal dan mencolok. Perhiasan yang dulu hanya 1 atau 2 kini semakin banyak menghiasi leher dan tangannya. Tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah itu mulai melihat perubahan tersebut. Rumah Arman yang dahulu terlihat sama seperti rumah-rumah lain di desa kini perlahan menjadi lebih menonjol. Beberapa bagian rumah diperbaiki, halaman mulai ditata dengan lebih rapi, dan berbagai barang baru terlihat di dalam rumah. Bagi sebagian orang desa, perubahan itu terlihat seperti tanda keberhasilan Arman yang bekerja jauh di negeri orang. Mereka mengira bahwa semua itu adalah hasil dari kerja keras Arman yang akhirnya membawa kesejahteraan bagi keluarganya. Tidak ada yang benar-benar mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya di dalam rumah itu. Sementara itu, Ibu Arman tetap menjalani kehidupannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia bangun pagi untuk membersihkan halaman, menyiapkan makanan sederhana di dapur, dan sesekali merawat beberapa tanaman kecil di sekitar rumah. Semua itu ia lakukan bukan karena diminta tetapi karena sepanjang hidupnya ia memang terbiasa melakukan pekerjaan kecil seperti itu. Namun perlahan sang menantu mulai melihat keadaan rumah dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam pikirannya, uang yang datang setiap bulan telah membuat dirinya merasa memiliki kekuasaan lebih besar atas rumah itu. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling berhak mengatur semua hal karena Arman mempercayakan uang dan rumah kepada dirinya selama ia berada jauh di negeri Arab. Perasaan itu semakin lama semakin tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia mulai merasa tidak nyaman melihat Ibu Arman yang sudah tua tetap berada di dalam rumah utama. Dalam pikirannya yang mulai dipenuhi keserakahan, wanita tua itu perlahan dianggap sebagai beban yang tidak memberikan apapun bagi dirinya. Perubahan sikap itu awalnya terlihat dari cara ia memperlakukan Ibu Arman dalam keseharian. Jika sebelumnya ia masih membantu pekerjaan rumah atau berbicara dengan sikap yang cukup baik, kini ia mulai memperlihatkan ketidaksabaran dalam berbagai hal kecil. Wanita tua itu sering diminta melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada sebelumnya. Ia diminta membersihkan rumah lebih sering, mencuci pakaian, bahkan membantu mengurus halaman belakang yang cukup luas. Semua itu dilakukan meskipun tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Pada awalnya Ibu Arman tidak pernah menganggap hal itu sebagai masalah. Ia hanya berpikir bahwa membantu pekerjaan rumah adalah sesuatu yang wajar karena mereka tinggal bersama di satu rumah. Ia tidak pernah menyadari bahwa permintaan-permintaan kecil itu perlahan berubah menjadi tekanan yang semakin berat dari hari ke hari. Sang menantu semakin jarang membantu pekerjaan rumah dan lebih sering menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Ia sering pergi keluar rumah, berbelanja berbagai barang baru, atau sekadar mengunjungi beberapa tempat di kota. Penampilannya semakin berubah menjadi lebih glamor dibandingkan wanita lain di desa itu. Sementara itu, wanita tua yang dulu menjadi pemilik rumah tersebut perlahan mulai merasa seperti orang yang hanya tinggal menumpang. Ia tidak lagi merasa bebas bergerak di rumahnya sendiri, karena setiap hari selalu ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Waktu terus berjalan dan keserakahan dalam hati sang menantu semakin tumbuh tanpa batas. Uang yang terus datang setiap bulan membuat dirinya merasa bahwa kehidupan mewah adalah sesuatu yang pantas ia nikmati.
Dalam pikirannya tidak pernah muncul rasa bersalah terhadap wanita tua yang semakin hari semakin lemah. Suatu hari ia mulai memikirkan sesuatu yang menurutnya akan membuat hidupnya lebih nyaman. Ia merasa rumah utama seharusnya menjadi tempat yang sepenuhnya ia kuasai tanpa harus berbagi ruang dengan Ibu Arman yang dianggapnya tidak lagi penting. Pemikiran itu perlahan berubah menjadi keputusan yang kejam. Ia mulai memindahkan sebagian barang milik Ibu Arman ke bagian belakang rumah yang lebih dekat dengan kandang bebek. Tempat itu jauh dari rumah utama dan kondisi lingkungannya jauh lebih kotor serta lembab. Bagi wanita tua itu, perpindahan tersebut terasa sangat aneh namun ia tidak pernah berani menolak. Ia hanya mengikuti apa yang diminta oleh menantunya tanpa benar-benar memahami alasan di balik keputusan tersebut. Hari demi hari berlalu dan tempat tinggal Ibu Arman semakin jauh dari rumah utama. Ia mulai lebih sering berada di area belakang rumah yang dipenuhi suara bebek dan bau lumpur dari kandang yang selalu basah. Sementara itu sang menantu semakin menikmati kehidupannya yang terlihat mewah di mata orang-orang desa. Ia sering berjalan keluar rumah dengan pakaian mahal dan perhiasan yang berkilau di bawah sinar matahari. Tidak ada yang mengetahui bahwa di balik kehidupan yang terlihat glamor itu, terdapat seorang wanita tua yang semakin hari semakin hidup dalam kesunyian dan kelelahan. Di negeri Arab yang sangat jauh dari desa kecil itu, Arman masih terus bekerja tanpa pernah mengetahui perubahan yang sedang terjadi di rumahnya. Ia tetap mengirim uang setiap bulan dengan keyakinan bahwa ibunya kini hidup lebih nyaman daripada sebelumnya. Dalam pikirannya, rumah itu adalah tempat yang aman bagi ibunya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang ia tinggalkan dengan penuh harapan perlahan berubah menjadi tempat yang menyimpan penderitaan bagi wanita yang paling ia cintai. Keserakahan yang awalnya hanya berupa keinginan kecil kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang perlahan akan membawa wanita tua itu menuju kehidupan yang bahkan lebih menyedihkan daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari di rumah itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari masa ketika Arman masih tinggal bersama ibunya. Dulu rumah kecil itu selalu terasa hangat karena ada rasa saling menjaga di dalamnya. Namun sejak Arman pergi merantau ke negeri Arab, suasana di dalam rumah itu perlahan menjadi dingin dan penuh jarak yang tidak terlihat. Ibu Arman yang kini semakin menua menjalani hari-harinya dengan tubuh yang tidak lagi sekuat dulu. Usianya yang sudah melewati banyak musim membuat langkahnya semakin lambat dan punggungnya semakin membungkuk. Namun meskipun tubuhnya sering terasa lelah, ia tetap berusaha melakukan pekerjaan kecil di rumah, karena ia merasa itu adalah hal yang wajar selama ia masih mampu bergerak. Pada awalnya pekerjaan yang ia lakukan hanyalah hal-hal ringan seperti menyapu halaman atau membersihkan dapur setelah memasak. Namun seiring waktu berlalu, beban pekerjaan itu semakin bertambah tanpa ia sadari. Sang menantu mulai menyerahkan hampir semua pekerjaan rumah kepada dirinya. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar muncul, wanita tua itu sudah bangun dari tempat tidurnya yang sederhana di bagian belakang rumah. Udara pagi sering terasa dingin namun ia tetap berjalan perlahan menuju halaman depan untuk mulai membersihkan daun-daun yang jatuh semalaman. Setelah halaman selesai dibersihkan, ia kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan sederhana. Tangannya yang mulai gemetar sering membuat pekerjaannya berjalan lebih lambat. Namun ia tetap melakukannya dengan sabar karena sepanjang hidupnya ia memang terbiasa bekerja tanpa banyak bicara. Sang menantu jarang terlihat membantu. Ia lebih sering bangun lebih siang lalu menghabiskan waktu di dalam rumah sambil memilih pakaian yang akan ia kenakan hari itu. Penampilannya semakin berubah dari waktu ke waktu. Pakaian yang ia kenakan semakin mahal dan perhiasan yang menghiasi tubuhnya semakin mencolok dibandingkan wanita-wanita lain di desa. Di mata orang-orang desa, wanita itu terlihat seperti seseorang yang hidup dalam kemewahan setelah suaminya bekerja di luar negeri. Banyak orang yang mengira bahwa kehidupan di rumah Arman kini dipenuhi kebahagiaan karena uang yang terus datang setiap bulan. Namun tidak ada yang benar-benar mengetahui bagaimana kehidupan sebenarnya di balik pintu rumah itu. Seiring berjalannya waktu, Ibu Arman semakin sering diminta melakukan pekerjaan yang lebih berat. Ia diminta mencuci pakaian dalam jumlah banyak, membersihkan seluruh rumah, bahkan mengangkat ember air dari sumur di halaman belakang yang cukup dalam. Tubuhnya yang sudah lemah sering terasa sangat lelah setelah melakukan semua pekerjaan itu. Kadang ketika sore tiba ia harus duduk sebentar di dekat kandang bebek untuk menenangkan napasnya yang terasa berat.
Namun istirahat seperti itu jarang berlangsung lama, karena selalu ada pekerjaan lain yang menunggunya. Perlahan posisi wanita tua itu di rumah tersebut benar-benar berubah. Jika dulu ia adalah ibu yang dihormati oleh anak dan menantunya, kini ia lebih sering diperlakukan seperti seseorang yang hanya ada untuk bekerja. Ia tidak lagi merasa seperti bagian penting dari rumah itu. Setiap hari ia hanya menjalani rutinitas yang sama tanpa pernah benar-benar berbicara banyak dengan siapapun. Sang menantu semakin terbiasa menyerahkan semua pekerjaan kepada dirinya. Bahkan beberapa pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan kini menjadi bagian dari kesehariannya. Salah satunya adalah mengurus kandang bebek di belakang rumah. Kandang itu berada di bagian paling belakang halaman dan selalu dipenuhi lumpur karena air yang digunakan untuk bebek sering mengalir ke tanah di sekitarnya. Bau kandang yang kuat membuat tempat itu jarang didatangi orang kecuali jika memang harus membersihkannya. Namun sejak beberapa bulan terakhir, Ibu Arman diminta untuk mengurus tempat itu setiap hari. Ia harus memberi makan bebek, membersihkan kandang, dan memastikan tempat itu tetap terjaga meskipun pekerjaannya cukup berat bagi tubuh yang sudah tua. Setiap kali berjalan menuju kandang bebek, langkahnya selalu terasa lambat karena tanah di sekitar tempat itu sering licin oleh lumpur. Tangannya harus berpegangan pada pagar kayu agar tidak terjatuh ketika berjalan di tanah yang basah. Bagi wanita tua itu, pekerjaan tersebut bukan hanya melelahkan tetapi juga membuat tubuhnya sering terasa sakit. Namun ia tidak pernah benar-benar mengeluh karena dalam hatinya ia selalu berusaha menerima keadaan dengan sabar. Ia hanya berharap waktu akan berjalan cepat, hingga suatu hari Arman kembali pulang dari negeri Arab. Setiap malam sebelum tidur, ia sering memandang langit dari tempatnya di belakang rumah. Bintang-bintang yang terlihat di langit desa selalu mengingatkannya pada anaknya yang berada sangat jauh di tempat lain. Dalam hatinya ia selalu berdoa agar Arman tetap sehat dan selamat selama bekerja di negeri orang. Ia tidak pernah menceritakan keadaan dirinya kepada siapapun, karena ia tidak ingin membuat anaknya merasa khawatir. Hari-hari terus berlalu dengan pola yang sama. Wanita tua itu bangun lebih awal dari siapapun di rumah tersebut lalu bekerja hingga tubuhnya hampir tidak mampu berdiri. Ketika malam tiba ia kembali ke tempat tidurnya yang sederhana di belakang rumah dengan tubuh yang penuh rasa lelah. Sementara itu sang menantu semakin menikmati kehidupan yang terasa mewah di mata orang-orang desa. Ia sering keluar rumah dengan pakaian indah dan perhiasan berkilau, seolah hidupnya dipenuhi kenyamanan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang melihat bagaimana wanita tua yang sebenarnya adalah ibu dari pemilik rumah itu justru menjalani hari-harinya dengan kelelahan yang tidak pernah berhenti. Di tempat yang sangat jauh dari desa kecil tersebut, Arman masih terus bekerja tanpa pernah mengetahui perubahan yang terjadi di rumahnya. Ia masih mengirim uang setiap bulan dengan keyakinan bahwa ibunya kini hidup lebih tenang dan bahagia. Namun kenyataan yang terjadi di rumah itu semakin jauh dari bayangan yang ia miliki. Dan tanpa ada seorang pun yang menyadarinya, perlakuan terhadap wanita tua itu perlahan semakin berubah menjadi sesuatu yang lebih kejam daripada sekadar memintanya bekerja. Waktu terus berjalan dengan tenang di desa kecil itu, namun bagi Ibu Arman setiap hari terasa semakin berat dibandingkan hari sebelumnya. Tubuhnya yang sudah tua perlahan kehilangan kekuatan yang dulu pernah ia miliki ketika masih bekerja keras membesarkan anaknya. Jika dulu ia masih mampu berjalan dengan langkah yang cukup cepat di sekitar rumah, kini setiap gerakan harus dilakukan dengan hati-hati karena lututnya sering terasa nyeri dan punggungnya semakin membungkuk. Sejak ia mulai diminta mengurus kandang bebek di belakang rumah, sebagian besar waktunya kini dihabiskan di tempat yang jauh dari rumah utama. Kandang itu tidak pernah benar-benar kering karena tanah di sekitarnya selalu dipenuhi air yang bercampur lumpur. Bau khas dari kandang bebek sering memenuhi udara di sekitar tempat itu, sehingga hanya sedikit orang yang mau mendekat terlalu lama. Setiap pagi setelah membersihkan halaman dan dapur, wanita tua itu berjalan perlahan menuju bagian belakang rumah sambil membawa ember kecil berisi makanan untuk bebek. Langkahnya harus berhati-hati karena tanah di sekitar kandang sangat licin dan jika ia terpeleset, tidak ada yang tahu apakah tubuhnya yang rapuh mampu menahan jatuh dengan baik. Ia biasanya berdiri cukup lama di sana untuk memberi makan bebek satu persatu. Terkadang ia harus membungkuk untuk membersihkan kotoran atau mengganti air yang sudah terlalu kotor. Semua pekerjaan itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit,
Namun ia tetap melakukannya karena tidak ada pilihan lain baginya. Hari demi hari berlalu dan kandang bebek itu perlahan menjadi tempat yang paling sering ia datangi. Bahkan beberapa barang miliknya yang dulu berada di rumah utama kini dipindahkan lebih dekat ke area belakang rumah. Tempat tidurnya yang sederhana juga tidak lagi berada di dalam rumah utama melainkan di sebuah ruangan kecil yang terletak tidak jauh dari kandang bebek. Ruangan itu tidak luas dan hampir tidak memiliki perabotan selain sebuah kasur tipis yang sudah cukup lama digunakan. Dindingnya terlihat kusam dan udara di dalamnya sering terasa lembab karena lokasinya sangat dekat dengan kandang yang selalu basah oleh lumpur. Pada awalnya wanita tua itu masih merasa aneh dengan perubahan tersebut, namun ia tidak pernah benar-benar menolak keadaan itu. Dalam pikirannya ia hanya berusaha menerima semua hal yang terjadi, karena ia tidak ingin menimbulkan masalah di rumah tempat anaknya pernah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu sang menantu semakin jarang terlihat berada di area belakang rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di rumah utama yang kini terlihat jauh lebih rapi dan dipenuhi berbagai barang baru. Penampilannya semakin berbeda dari hari ke hari karena pakaian mahal dan perhiasan yang berkilau hampir selalu terlihat di tubuhnya. Bagi orang-orang desa yang melihatnya, wanita itu tampak seperti seseorang yang hidup dalam kemewahan setelah suaminya bekerja di luar negeri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di belakang rumah tersebut terdapat seorang wanita tua yang menjalani hari-hari dengan kelelahan yang tidak pernah berhenti. Ibu Arman sering duduk sebentar di dekat kandang bebek ketika tubuhnya terasa terlalu lelah untuk berdiri. Dari tempat itu ia bisa melihat sebagian langit desa yang terbentang luas di atas pepohonan. Kadang ia memandang langit cukup lama sambil memikirkan anaknya yang berada sangat jauh dari rumah. Dalam hatinya ia selalu berharap bahwa suatu hari Arman akan kembali pulang dengan selamat. Ia tidak pernah memikirkan tentang uang yang dikirim setiap bulan, karena baginya keselamatan anaknya jauh lebih penting daripada apapun. Namun kehidupan di sekitar kandang bebek itu semakin lama semakin terasa seperti dunia yang terpisah dari rumah utama. Wanita tua itu semakin jarang masuk rumah depan kecuali jika ada pekerjaan yang harus ia lakukan di dapur atau halaman. Sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat yang dipenuhi lumpur dan suara bebek yang terus bergerak di dalam kandang. Ketika hujan turun, tanah di sekitar tempat itu menjadi lebih basah dan langkahnya harus semakin berhati-hati agar tidak terpeleset. Tubuhnya sering dipenuhi lumpur karena ia harus membersihkan kandang atau memindahkan air yang menggenang. Pakaian yang ia kenakan juga tidak lagi terlihat bersih seperti dulu karena hampir setiap hari harus bersentuhan dengan tanah yang basah. Namun meskipun keadaannya semakin sulit, wanita tua itu tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah benar-benar memahami mengapa hidupnya kini berubah seperti ini. Namun dalam hatinya ia selalu percaya bahwa kesabaran akan membuat segalanya terasa lebih ringan. Di negeri Arab yang sangat jauh dari desa kecil itu, Arman masih terus bekerja dengan tekad yang sama seperti ketika pertama kali datang. Ia masih mengirim uang setiap bulan dengan jumlah yang semakin besar, karena lembur yang hampir tidak pernah ia tolak. Dalam pikirannya, semua kerja keras itu adalah cara terbaik untuk membalas pengorbanan ibunya selama bertahun-tahun. Ia selalu membayangkan bahwa ibunya kini hidup dengan tenang di rumah yang semakin nyaman. Tidak pernah terlintas sedikitpun dalam pikirannya bahwa wanita tua yang ia cintai justru menghabiskan sebagian besar waktunya di sebuah kandang bebek yang penuh lumpur. Jarak yang sangat jauh antara dirinya dan rumah membuat semua kenyataan itu tersembunyi dari pandangannya. Ia hanya mengetahui kehidupan di rumah melalui cerita yang dikirim oleh istrinya. Cerita yang selalu menggambarkan keadaan seolah semuanya baik-baik saja. Sementara itu di belakang rumah yang ia bayangkan penuh ketenangan, penderitaan wanita tua itu perlahan semakin dalam dari hari ke hari. Dan tanpa disadari oleh siapapun, keadaan itu akan segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyedihkan daripada apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Waktu berjalan tanpa pernah berhenti dan tanpa terasa hampir 3 tahun telah berlalu sejak Arman meninggalkan desa kecil tempat ia dibesarkan. Di negeri Arab yang jauh dari tanah kelahirannya, hidupnya masih dipenuhi rutinitas kerja yang keras dari pagi hingga malam. Matahari gurun yang terik, debu yang beterbangan di lokasi proyek, serta tubuh yang sering kelelahan telah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Namun bagi Arman semua itu terasa seperti pengorbanan yang pantas dilakukan. Setiap kali menerima gaji bulanan,
Ia selalu mengingat alasan mengapa dirinya berada begitu jauh dari rumah. Ia membayangkan ibunya yang kini hidup lebih tenang, tidak perlu lagi bekerja keras seperti dulu, dan bisa menikmati hari-hari tuanya dengan nyaman di rumah yang semakin baik. Jumlah uang yang ia kirim ke rumah bahkan semakin besar dari waktu ke waktu. Lembur yang sering ia ambil membuat penghasilannya terus meningkat, hingga kadang jumlah yang ia transfer terasa hampir tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kehidupannya dulu di desa. Dalam pikirannya uang itu pasti telah mengubah kehidupan keluarganya menjadi jauh lebih baik. Setiap kali ia menerima kabar dari rumah melalui pesan singkat yang dikirim istrinya, isi pesannya selalu membuat hati Arman merasa lega. Dalam cerita-cerita itu dikatakan bahwa keadaan di rumah baik-baik saja, rumah semakin rapi dan nyaman, kebutuhan sehari-hari selalu terpenuhi, dan ibunya disebutkan sering beristirahat karena tidak perlu lagi melakukan pekerjaan berat. Kabar-kabar seperti itu selalu membuat Arman tersenyum di tengah kelelahan kerjanya. Ia sering membaca pesan itu berulang kali pada malam hari ketika para pekerja lain sudah tertidur. Dalam pikirannya, semua pengorbanan yang ia lakukan ternyata benar-benar membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun di balik pesan-pesan yang terlihat menenangkan itu, terdapat kenyataan yang sama sekali berbeda. Di rumah yang jauh dari negeri Arab tersebut, kehidupan Ibu Arman justru semakin terpuruk dari hari ke hari. Tempat tinggalnya yang berada di dekat kandang bebek membuat sebagian besar waktunya dihabiskan di area yang penuh lumpur dan bau yang tidak pernah benar-benar hilang. Tubuhnya yang semakin tua sering terasa sakit setelah melakukan berbagai pekerjaan berat. Lututnya terasa lemah, tangannya sering gemetar, dan napasnya kadang terasa pendek setelah berjalan terlalu lama di tanah yang licin. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan keadaannya. Sang menantu semakin jarang berada di area belakang rumah. Ia lebih sering berada di dalam rumah utama yang kini terlihat jauh lebih mewah daripada sebelumnya. Berbagai perabot baru menghiasi ruangan, pakaian mahal tersimpan di dalam lemari, dan perhiasan berkilau sering terlihat di tubuhnya ketika ia keluar rumah. Bagi orang-orang desa yang melihatnya, wanita itu tampak seperti seseorang yang hidup dalam keberuntungan besar setelah suaminya bekerja di luar negeri. Mereka melihat perubahan rumah yang semakin bagus dan gaya hidup sang istri yang semakin mewah. Tidak ada yang benar-benar mengetahui bagaimana kehidupan wanita tua yang sebenarnya adalah ibu dari pemilik rumah tersebut. Hari-hari Ibu Arman berjalan hampir tanpa perubahan. Ia bangun sangat pagi ketika udara desa masih terasa dingin lalu mulai membersihkan halaman dan dapur sebelum akhirnya menuju kandang bebek untuk melakukan pekerjaan yang kini menjadi rutinitasnya. Kadang tubuhnya terasa sangat lelah hingga ia harus duduk cukup lama di dekat pagar kandang untuk menenangkan napasnya. Dari tempat itu ia sering memandang langit desa yang luas sambil membayangkan anaknya yang berada di tempat yang sangat jauh. Dalam hatinya ia selalu menyimpan kerinduan yang dalam kepada Arman. Ia sering bertanya dalam pikirannya sendiri apakah anaknya berada dalam keadaan sehat, apakah ia cukup makan, dan apakah pekerjaan di negeri orang tidak terlalu berat baginya. Namun ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menceritakan keadaan dirinya yang sebenarnya. Sang menantu selalu menjadi orang yang mengirim kabar kepada Arman. Pesan-pesan yang dikirim selalu menggambarkan keadaan rumah yang seolah penuh ketenangan dan kebahagiaan. Tidak pernah ada satu kalimat pun yang menceritakan bagaimana kehidupan wanita tua itu di belakang rumah. Kebohongan kecil itu perlahan berubah menjadi kebohongan yang terus berulang setiap bulan. Arman terus menerima cerita yang sama dan ia terus mempercayainya tanpa sedikit pun merasa curiga. Jarak yang sangat jauh membuatnya tidak memiliki cara untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Sementara itu sang menantu semakin menikmati kehidupan yang ia bangun dari uang yang terus mengalir setiap bulan. Ia semakin terbiasa dengan kehidupan yang terlihat mewah di mata orang-orang desa. Setiap kali berjalan keluar rumah dengan pakaian mahal dan perhiasan berkilau, ia sering merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya yang dipenuhi rasa kagum. Hal itu membuat dirinya semakin merasa bahwa kehidupan seperti itu memang pantas ia nikmati. Namun di balik semua kemewahan itu, seorang wanita tua tetap menjalani hari-harinya dengan kelelahan yang tidak pernah berhenti. 3 tahun yang seharusnya menjadi masa ketika Arman mengubah kehidupan ibunya justru berubah menjadi 3 tahun yang penuh penderitaan bagi wanita yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi dirinya. Dan di negeri Arab yang sangat jauh dari desa kecil itu,
Arman sama sekali tidak mengetahui kenyataan tersebut. Ia masih terus bekerja dengan keyakinan bahwa semua pengorbanan ini akan berakhir dengan kebahagiaan ketika suatu hari ia kembali pulang ke rumah. Ia bahkan mulai menghitung hari-hari terakhir sebelum masa kontraknya selesai. Dalam pikirannya sudah tergambar jelas bagaimana ia akan kembali ke desa dengan membawa hasil kerja keras yang cukup untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Namun satu hal yang tidak pernah ia bayangkan adalah kenyataan yang sedang menunggu dirinya di rumah. Kenyataan yang selama 3 tahun tersembunyi di balik kebohongan yang terlihat begitu meyakinkan. Dan ketika saat itu akhirnya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan betapa hancurnya hati Arman ketika melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi selama ia berada jauh dari rumah. Tahun ketiga akhirnya hampir mencapai akhir, dan bagi Arman masa-masa terakhir itu terasa sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dulu ia hanya fokus bekerja tanpa terlalu memikirkan waktu, kini setiap hari terasa seperti langkah yang semakin mendekatkannya kepada rumah yang selama ini hanya ia lihat dalam bayangan. Di sela-sela kesibukan bekerja, pikirannya sering dipenuhi gambaran tentang desa kecil tempat ia dibesarkan, tentang jalan tanah yang dulu sering ia lalui ketika masih kecil, dan tentu saja tentang ibunya yang selalu menunggu kepulangannya dengan penuh harapan. Selama 3 tahun ia telah bekerja tanpa banyak mengeluh meskipun tubuhnya sering kelelahan. Panas gurun yang keras, pekerjaan yang berat, dan jarak yang memisahkan dirinya dari keluarga tidak pernah benar-benar menghentikan tekadnya. Ia selalu percaya bahwa semua pengorbanan itu akan terbayar ketika ia kembali pulang. Ketika kontrak kerjanya hampir selesai, Arman mulai memikirkan rencana kepulangannya. Dalam hatinya ia ingin memberikan kejutan kepada keluarganya. Ia tidak memberi kabar bahwa dirinya akan segera pulang, karena ia ingin melihat langsung bagaimana kehidupan di rumah setelah 3 tahun ia bekerja di negeri orang. Dalam bayangannya ia akan melihat ibunya yang terlihat lebih sehat dan tenang, karena tidak lagi harus bekerja keras seperti dulu. Ia juga membayangkan rumah yang kini mungkin sudah jauh lebih baik daripada rumah kecil yang ia tinggalkan. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba dan perjalanan panjang kembali ia tempuh untuk pulang ke tanah kelahirannya. Ketika pesawat yang membawanya mendarat di tanah air, hatinya terasa sangat ringan. Udara yang ia hirup terasa berbeda dari udara gurun yang selama ini mengelilinginya. Perjalanan menuju desa terasa seperti perjalanan yang penuh kenangan. Setiap jalan yang ia lewati mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih tinggal di sana. Semakin dekat dengan desa, semakin besar pula rasa rindu yang memenuhi hatinya. Ketika kendaraan yang ia tumpangi akhirnya memasuki jalan kecil menuju desa, Arman memandang sekeliling dengan mata yang penuh perhatian. Banyak hal terlihat berbeda dari terakhir kali ia pergi. Beberapa rumah terlihat lebih baru dan jalan desa tampak lebih ramai daripada sebelumnya. Namun satu hal yang ia sadari adalah rumahnya sendiri terlihat jauh lebih mencolok dari kejauhan. Bangunan itu tampak jauh lebih bagus daripada ketika ia meninggalkannya 3 tahun lalu. Beberapa bagian rumah terlihat lebih besar dan halaman depan tampak lebih tertata. Melihat perubahan itu membuat Arman merasa bahagia, karena ia berpikir semua uang yang ia kirim selama ini benar-benar digunakan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Ketika ia akhirnya turun dari kendaraan dan berjalan menuju rumahnya sendiri, hatinya dipenuhi rasa haru yang sulit dijelaskan. 3 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk berpisah dengan orang-orang yang paling ia cintai. Namun ketika ia melangkah masuk ke halaman rumah, ada sesuatu yang terasa sedikit aneh dalam hatinya. Rumah memang terlihat jauh lebih mewah daripada sebelumnya. Perabotan yang terlihat dari dalam rumah juga tampak baru dan lebih mahal. Namun suasana rumah terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Arman berjalan masuk dengan langkah perlahan sambil memandang sekeliling. Ia berharap melihat ibunya duduk di dalam rumah seperti yang sering ia bayangkan selama ini. Namun tidak ada sosok wanita tua itu di dalam rumah. Ia mencoba mencari ke beberapa ruangan namun tetap tidak menemukannya. Perasaan yang sebelumnya dipenuhi kebahagiaan perlahan berubah menjadi kegelisahan kecil yang sulit dijelaskan. Dalam pikirannya muncul berbagai kemungkinan. Mungkin ibunya sedang berada di rumah tetangga, atau mungkin sedang berjalan sebentar di sekitar desa. Namun perasaan aneh itu tidak juga hilang dari dalam hatinya. Arman kemudian berjalan menuju bagian belakang rumah,
karena ia teringat bahwa di sana terdapat halaman yang cukup luas. Ketika ia melewati pintu belakang dan melangkah keluar, udara yang terasa lebih lembab langsung menyentuh wajahnya. Langkahnya semakin pelan ketika ia mulai mendengar suara bebek yang cukup ramai dari arah belakang halaman. Tempat itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya sebelum berangkat merantau. Namun ada sesuatu yang membuat hatinya tiba-tiba terasa tidak tenang. Ia berjalan lebih jauh menuju area kandang bebek sambil memperhatikan tanah yang terlihat basah oleh lumpur. Ketika ia semakin dekat dengan kandang itu, matanya mulai menangkap sebuah pemandangan yang membuat langkahnya tiba-tiba berhenti. Di tengah kandang bebek yang penuh lumpur, ia melihat sosok seorang wanita tua yang tubuhnya tampak sangat kurus dan lemah. Pakaian yang dikenakan terlihat kotor dan penuh noda lumpur seolah telah lama berada di tempat itu. Wanita tua itu duduk dengan tubuh membungkuk di atas tanah yang basah. Tangannya bergerak perlahan di atas lumpur seolah sedang mencari sesuatu. Arman memandang dengan rasa bingung yang semakin besar. Namun ketika pandangannya semakin jelas, jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Di tangan wanita tua itu terlihat butiran nasi yang berserakan di tanah berlumpur. Ia memungut satu persatu butiran nasi itu dengan tangan gemetar, seolah tidak ingin menyia-nyiakan makanan yang telah jatuh ke tanah. Dan pada saat itulah Arman menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Wanita tua yang berada di tengah kandang bebek itu adalah ibunya sendiri. Tubuh wanita itu terlihat jauh lebih kurus daripada terakhir kali ia melihatnya 3 tahun lalu. Rambutnya tampak berantakan dan wajahnya terlihat sangat lemah seolah kehidupan telah menguras seluruh tenaganya. Namun yang paling membuat Arman tidak mampu bergerak adalah ketika ia melihat tangan dan kaki ibunya terikat dengan rantai yang menempel pada pagar kandang. Dunia seolah berhenti berputar pada saat itu. Arman berdiri membeku di tempatnya sendiri dengan mata yang tidak mampu berpaling dari pemandangan yang menghancurkan hatinya. Semua bayangan tentang ibunya yang hidup nyaman selama 3 tahun terakhir tiba-tiba runtuh dalam 1 detik. Dan sebelum pikirannya sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, matanya melihat satu sosok lain yang berdiri tidak jauh dari wanita tua itu. Sosok seorang wanita dengan pakaian mewah dan perhiasan yang berkilau di bawah cahaya sore. Wanita itu adalah istrinya sendiri. Arman masih berdiri di tempat yang sama ketika kenyataan yang ada di depan matanya perlahan benar-benar masuk ke dalam pikirannya. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, tubuhnya seperti kehilangan kemampuan untuk bergerak karena apa yang ia lihat begitu jauh dari bayangan yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Di hadapannya terdapat pemandangan yang tidak pernah terlintas sedikit pun selama 3 tahun ia bekerja keras di negeri Arab. Ibunya yang dahulu selalu ia ingat sebagai wanita kuat yang penuh kasih sayang kini terlihat begitu lemah. Duduk di tanah berlumpur dengan tubuh yang kurus dan pakaian yang kotor. Tangannya yang gemetar masih memungut butiran nasi yang bercampur lumpur seolah setiap butir makanan itu terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja. Rantai yang melilit tangan dan kaki wanita tua itu membuat dada Arman terasa sesak. Ia tidak mampu memahami bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di rumah yang selama ini ia kirimi uang ratusan juta setiap bulan. Namun yang membuat hatinya semakin hancur adalah sosok yang berdiri tidak jauh dari ibunya. Wanita itu adalah istrinya sendiri. Penampilannya sangat kontras dengan keadaan ibunya. Gaun yang dikenakan terlihat mahal dan ketat membentuk tubuhnya dengan jelas. Di leher dan tangannya tergantung perhiasan yang berkilau terkena cahaya sore. Sepatu yang ia kenakan tampak bersih meskipun berdiri di tanah yang penuh lumpur. Pemandangan itu seperti 2 dunia yang saling bertabrakan dalam satu tempat. Di satu sisi seorang wanita tua yang kurus dan lemah duduk di tanah berlumpur dengan tubuh dirantai. Di sisi lain seorang wanita muda berdiri tegak dengan pakaian mewah yang terlihat sangat mencolok. Arman akhirnya melangkah maju dengan perlahan. Namun setiap langkah terasa berat seperti kakinya menolak untuk mendekat kepada kenyataan yang begitu menyakitkan. Ibunya yang sedang menunduk perlahan mengangkat wajah ketika mendengar suara langkah di tanah berlumpur. Mata wanita tua itu tampak lelah dan sedikit buram oleh usia. Pada awalnya ia hanya melihat sosok pria yang berdiri di kejauhan tanpa benar-benar menyadari siapa orang tersebut. Namun ketika Arman semakin mendekat, mata wanita tua itu perlahan melebar. Wajah yang selama 3 tahun hanya ia ingat dalam doa kini berdiri di hadapannya.
Anaknya telah pulang. Namun keadaan dirinya saat itu jauh dari keadaan yang pernah ia bayangkan jika suatu hari Arman kembali. Tubuhnya yang kurus, pakaian yang kotor, serta rantai yang masih terikat di tangan dan kakinya membuat pemandangan itu terasa begitu menyedihkan. Arman tidak mampu menahan perasaan yang tiba-tiba meledak di dalam dadanya. Semua kerja keras yang ia lakukan selama 3 tahun seolah berubah menjadi luka yang sangat dalam ketika melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Sementara itu sang istri yang sebelumnya berdiri dengan wajah penuh kesombongan tiba-tiba menyadari kehadiran Arman di tempat tersebut. Wajahnya yang semula terlihat biasa perlahan berubah menjadi pucat ketika menyadari bahwa pria yang baru datang itu adalah suaminya sendiri. Kepulangan yang tidak pernah ia duga telah membuka sesuatu yang selama ini berhasil ia sembunyikan. Beberapa saat suasana di sekitar kandang bebek itu terasa sangat sunyi. Hanya suara bebek yang bergerak di dalam kandang yang terdengar samar di antara keheningan yang menekan. Arman menatap ibunya dengan mata yang dipenuhi campuran rasa sakit dan penyesalan yang begitu dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi dirinya justru harus mengalami penderitaan seperti ini di rumahnya sendiri. Perlahan ia berjalan mendekat hingga akhirnya berdiri tepat di depan ibunya yang masih duduk di tanah berlumpur. Tangannya bergerak dengan gemetar ketika mencoba melepaskan rantai yang mengikat tangan wanita tua itu. Rantai itu terasa dingin dan berat ketika disentuh. Setiap detik yang berlalu membuat kemarahan di dalam diri Arman semakin sulit ditahan. Sementara itu sang istri berdiri tidak jauh dari mereka dengan wajah yang tidak lagi terlihat tenang. Semua kemewahan yang selama ini ia banggakan tiba-tiba terasa tidak berarti ketika kebenaran yang ia sembunyikan akhirnya terlihat dengan jelas. Namun kejutan yang dirasakan Arman tidak berhenti di sana. Beberapa tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah mulai berdatangan setelah mendengar keributan di halaman belakang. Mereka berdiri di sekitar pagar dengan wajah yang menunjukkan campuran rasa kaget dan kelegaan. Selama bertahun-tahun mereka hanya bisa melihat apa yang terjadi di rumah itu tanpa berani banyak bicara. Banyak dari mereka yang merasa kasihan melihat keadaan ibu Arman. Namun tidak ada yang memiliki keberanian untuk melawan sang menantu yang selalu terlihat berkuasa di rumah tersebut. Kini ketika Arman akhirnya pulang dan melihat sendiri keadaan ibunya, beberapa dari mereka mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama 3 tahun terakhir. Cerita demi cerita perlahan terbuka seperti pintu yang selama ini tertutup rapat. Mereka menceritakan bagaimana wanita tua itu dipaksa melakukan hampir semua pekerjaan rumah meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Mereka juga menceritakan bagaimana ia sering terlihat bekerja di kandang bebek sejak pagi, hingga sore tanpa pernah benar-benar beristirahat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa wanita tua itu telah lama dipindahkan dari rumah utama dan lebih sering tinggal di dekat kandang bebek yang penuh lumpur. Semua cerita itu seperti pisau yang menusuk hati Arman satu persatu. Setiap kalimat yang ia dengar membuat rasa bersalah di dalam dirinya semakin besar. Selama ini ia percaya bahwa ibunya hidup dengan nyaman karena uang yang ia kirim setiap bulan. Namun kenyataan yang terbuka di depan matanya jauh lebih kejam daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Ia menyadari bahwa orang yang selama ini ia percayai untuk menjaga ibunya justru menjadi orang yang menyebabkan semua penderitaan itu. Di tengah kandang bebek yang berlumpur, dengan ibunya yang masih terlihat lemah di hadapannya, Arman akhirnya memahami satu hal yang sangat menyakitkan. Selama 3 tahun ia bekerja keras demi keluarganya. Namun selama 3 tahun itu pula ibunya hidup dalam penderitaan yang tersembunyi di balik rumah yang terlihat mewah dari luar. Di tengah kandang bebek yang penuh lumpur itu, Arman berdiri dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Dadanya terasa sesak seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam, sementara matanya tidak mampu berpaling dari sosok ibunya yang masih duduk lemah di tanah dengan tubuh yang terlihat sangat rapuh. Wanita tua itu tampak jauh berbeda dari bayangan yang selama ini ia simpan di dalam hatinya selama merantau di negeri Arab. Tubuhnya yang dulu masih cukup kuat kini terlihat kurus dan membungkuk. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia yang semakin dalam, sementara rambutnya tampak kusut bercampur debu dan kotoran dari tanah di sekitarnya. Arman berlutut perlahan di hadapan ibunya tanpa mempedulikan lumpur yang menempel di pakaiannya. Tangannya bergerak hati-hati ketika mencoba membuka rantai yang masih melilit tangan wanita tua itu. Logam yang dingin terasa berat ketika ia menariknya,
dan suara gesekan besi dengan pagar kandang terdengar samar di tengah keheningan sore itu. Beberapa tetangga yang masih berdiri di sekitar pagar hanya bisa menyaksikan pemandangan tersebut dengan wajah yang penuh perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan, ada juga rasa lega karena akhirnya Arman melihat sendiri apa yang selama ini terjadi di rumah itu. Ketika rantai yang mengikat tangan ibunya akhirnya terlepas, Arman segera memegang tangan wanita tua itu dengan sangat hati-hati. Tangannya terasa jauh lebih ringan daripada yang ia ingat. Tulang-tulangnya terasa jelas di balik kulit yang tipis seolah kehidupan telah menguras seluruh tenaga dari tubuh itu. Ibu Arman memandang wajah anaknya dengan mata yang perlahan dipenuhi air mata. Selama 3 tahun ia hanya bisa membayangkan wajah itu dalam doa setiap malam ketika tubuhnya terlalu lelah untuk melakukan apapun. Kini anaknya benar-benar berada di hadapannya. Namun keadaan dirinya jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Arman tidak mampu menahan air mata yang akhirnya jatuh dari matanya sendiri. Selama 3 tahun ia bekerja tanpa henti dengan keyakinan bahwa semua pengorbanannya akan membuat ibunya hidup lebih tenang. Ia membayangkan ibunya tinggal di rumah yang lebih nyaman, makan dengan layak setiap hari, dan menjalani masa tua dengan penuh ketenangan. Namun kenyataan yang ia lihat di hadapannya justru menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Wanita yang telah membesarkannya dengan penuh cinta justru hidup dalam penderitaan yang tersembunyi di balik rumah yang terlihat mewah dari luar. Perasaan bersalah yang begitu besar perlahan memenuhi seluruh hatinya. Ia merasa seolah semua kerja keras yang ia lakukan selama 3 tahun justru menjadi alasan mengapa ibunya harus mengalami semua ini. Sementara itu sang istri masih berdiri beberapa langkah dari mereka dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti sebelumnya. Semua kemewahan yang selama ini ia banggakan tiba-tiba terasa tidak berarti ketika kenyataan yang ia sembunyikan akhirnya terbuka di depan semua orang. Beberapa tetangga yang menyaksikan kejadian itu mulai berbicara dengan suara pelan satu sama lain. Mereka menceritakan kembali berbagai hal yang telah terjadi selama Arman berada jauh di negeri Arab. Mereka menceritakan bagaimana ibu Arman sering terlihat bekerja sejak pagi hingga malam meskipun tubuhnya sudah sangat lemah. Mereka juga menceritakan bagaimana wanita tua itu dipindahkan ke belakang rumah, hingga akhirnya hampir selalu terlihat berada di dekat kandang bebek. Setiap cerita yang terdengar membuat hati Arman semakin terasa berat. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat kehidupan rumahnya dari cerita yang dikirim melalui pesan singkat. Ia mempercayai semua kata yang ia terima tanpa pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di baliknya. Kepercayaan yang ia berikan kepada orang yang paling dekat dengannya justru berubah menjadi luka yang sangat dalam. Arman perlahan membantu ibunya berdiri dari tanah yang berlumpur. Tubuh wanita tua itu terasa sangat ringan ketika ia memegangnya, seolah sebagian besar kekuatan yang dulu pernah ia miliki telah hilang selama bertahun-tahun. Langkah ibunya sangat pelan ketika ia mencoba berdiri di atas tanah yang licin. Arman segera memegangnya dengan lebih kuat agar wanita tua itu tidak terjatuh. Pemandangan itu membuat beberapa orang yang melihatnya tidak mampu menahan rasa haru. Seorang anak yang kembali dari negeri jauh dengan membawa harapan besar kini harus menyaksikan sendiri penderitaan yang dialami ibunya. Arman kemudian membawa ibunya menjauh dari kandang bebek itu dengan langkah perlahan. Setiap langkah terasa seperti usaha untuk meninggalkan semua kenangan pahit yang telah terjadi di tempat tersebut. Sinar matahari sore mulai meredup di langit desa ketika mereka berjalan menuju rumah utama. Udara yang terasa lebih sejuk perlahan menggantikan bau lumpur dari kandang bebek yang selama ini menjadi tempat ibunya menjalani hari-hari yang penuh penderitaan. Di dalam hati Arman muncul tekad yang sangat kuat. Ia tidak akan membiarkan ibunya mengalami penderitaan seperti itu lagi. Selama 3 tahun ia telah bekerja keras demi keluarganya. Namun kini ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya tidak pernah bisa diukur dari jumlah uang yang ia kirim setiap bulan. Kebahagiaan itu seharusnya berada pada rasa saling menjaga dan menghargai orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Di halaman rumah yang mulai dipenuhi bayangan senja, Arman berdiri di samping ibunya dengan perasaan yang masih dipenuhi penyesalan. Ia menyadari bahwa waktu yang telah berlalu tidak bisa kembali dan penderitaan yang telah dialami ibunya tidak mungkin dihapus begitu saja. Namun di saat yang sama ia juga memahami satu hal yang sangat penting. Pengorbanan seorang ibu tidak pernah meminta balasan selain kasih sayang dan penghormatan dari anaknya.
Dan di hadapan wanita tua yang telah memberikan seluruh hidupnya demi dirinya, Arman berjanji dalam hatinya sendiri bahwa sisa hidup yang ia miliki akan ia gunakan untuk menjaga dan membahagiakan ibunya dengan sepenuh hati.